hormati, yang saya muliakan, yang kami cintai, wabil khusus Pak Ketua ini, Pak Aziz, Prof. Aziz, dan semua para imam dan seluruh hadirin sekalian. Sungguh sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya siang hari ini bisa kembali bersujud di Masjid Indonesia di Meguro ini. Setelah beberapa tahun yang lalu sempat kesini, kondisinya alhamdulillah menjadi lebih baik. Pertama kali saya kesini tahun 93. Pada waktu itu ada yang belum lahir. Jangan ngaku gitu dong. Kita harus kelihatan outdated ya. Dan semua saja di sini alhamdulillah senang sekali bisa jumpa. Ibu bapak semua di sini. Kelihatannya ibunya nggak ada di sini, bapak semua ya. Di bawah. Di bawah. Tapi bisa lihat juga. Itu ada kamera. Oh, mana kameranya? Oh, ini kamera di atas. Oh, Say hello dulu. halo ibu. Jadi udah paling depan ya. Keluar, udah masuk lagi. Nah, teman-teman sekalian, saya bersyukur bisa kembali ke sini. Sebetulnya saya kurang nyaman duduk ini, karena kalau duduk di atas gini, rasanya seperti menerima orang-orang menghadap. Sampai aja nggak kelihatan, tapi itu the best position. The best position. Baca belakang nampak itu berdiri sebetulnya. Silakan. Agak ke belakang ya, Mas. Ya. Ini dah, yang rekam Anda juga berdiri aja, kita sama-sama berdiri. Kita makan tembok. Kalau gini kan bisa sepandangan, bukan? Biasa bisa tatap mata, tatap wajah. Di sini tapi ya. Ada di situ, ada di sini. Saya aja biar Mas Fauzan duduk aja, duduk. Sama aja akhirnya berdiri. Iya Mas. Nah, Ya. kedatangan saya di Tokyo ini dalam rangka memberikan kuliah umum nanti sore di Sophia University dan kesempatan untuk kembali bersilaturahmi. Jadi saya senang sekali ketika Prof. Aziz mengontak dan mengabarkan waktu yang ideal untuk bisa silaturahmi. Dan alhamdulillah sekaligus dengan Jumatan di sini jadi sekalian. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada teman-teman harapan baru sekalian yang sedang berada di tanah yang jauh dari Indonesia secara hitungan kilometer, walaupun dekat sebetulnya. Dekat kenapa? Karena hati, perasaan, pikiran tidak pernah bisa meninggalkan Indonesia. Memang saya selalu katakan pesawat terbang bisa membawa badan kita pergi, tapi pesawat terbang tidak pernah bisa membawa hati dan pikiran kita pergi dari Indonesia. Tidak pernah bisa, selalu berada di Indonesia. Dan itu juga yang pernah saya rasakan ketika saya seperti teman-teman sedang berada di tempat jauh untuk belajar atau sedang berada di tempat jauh untuk bekerja. Saya pernah merasakan melihat Indonesia itu tidak pernah terasa jauh. Indonesia selalu dekat. Bahkan dalam banyak hal kita sering lebih belajar tentang Indonesia ketika berada di luar Indonesia. Kita lebih tahu tentang bentuk kita saat kita di luar. Seperti di ruangan ini, kalau ditanya bagaimana bentuk gedung ini, kita nggak tahu. Kecuali kita keluar gedung ini dan kita lihat dari luar bentuk gedung ini. Sama, kita seringkali bisa menjadi lebih paham tentang Indonesia ketika kita justru ditarik berada di luar Indonesia. Pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan. Nah, teman-teman sekalian yang sedang berada di luar ini, pasti pengalamannya bermacam-macam. Ini yang berasal dari Jakarta, cungan tangan coba. Sampingnya. Dari Jakarta. Aduh. Bekasi jangan ngaku. Bekasi jangan ngaku. Udah, yang dari Bekasi dah cungan tangan boleh. Bekasi boleh. Depok boleh. Jabodetabek kan cungan tangan Jabodetabek. Jabodetabek. Cianjur, Pak. Cianjur kejauhan. Yang dari Jawa kan? Nih Jawa dong. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yang Jawa Barat ngaku juga Jawa. Iya Jawa. Yang dari luar Pulau Jawa. Makassar. Lampung. Medan. Jambi. NTB. Jadi lumayan variasinya banyak yang ada di sini ya. Kuningan, Pak, Kuningan. Aduh, Kuningan juga. Kuningan itu nggak mengaku Jawa. Maunya begitu
tempat sendiri. Ada perkumpulannya nih. Nah, teman sekalian, ketika kita berada di tempat yang jauh begini, saya rasa kita semua punya pengalaman yang unik antara kampung halaman dan tempat kita tinggal di luar. Saya hanya titip, setiap kita, walaupun kita di sini belajar, walaupun kita di sini bekerja, saya rasa kita semua punya perasaan yang sama bahwa kita sedang mewakili Indonesia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita bawa nama Indonesia. Apalagi di Jepang ini, yang punya hubungan dengan Indonesia yang urusannya sangat panjang. Ada era di mana hubungannya tidak sejajar, ada era di mana hubungannya sejajar. Dan itu adalah pengalaman antar dua bangsa yang cukup panjang. Karena itu saya titip kepada semua bahwa nama Indonesia baik-baik, karena itu yang akan selalu menempel dalam kenangan masyarakat dimanapun kita berinteraksi. Tentang kondisi di Indonesia, saya rasa saya tidak perlu bercerita di sini karena teman-teman sudah lebih update daripada saya. Saya belum baca berita terbaru pagi ini. Ya. Yang jelas saya kesini kemarin terbang pakai jet. Pakai gel, alhamdulillah. Informasi saja. Gel ya. Saya sempat mau foto sih dengan apa? Sayapnya, sayap gel ya. Jadi perkembangan di Jakarta, di Indonesia teman-teman lebih tahu. Nah, di sini saya tidak ingin banyak bercerita, tapi saya ingin banyak mendengar. Mumpung kita ketemu, Bener. mendengar apa yang teman-teman pikirkan, yang perlu jadi perhatian kami, dan juga kalau teman-teman mau bertanya boleh. Mau Tapi ini nanya bukan desakan. Wah, bukan. Beda lagi berarti. Jangan disedesak-desak saya. Silakan Anda boleh bertanya apa saja. Anda boleh menyampaikan. Saya malah ingin mendengar juga harapan, pikiran teman-teman, terutama yang berada di tempat yang lebih jauh. Mungkin teman-teman memiliki helikopter view dibandingkan kami yang berada di Indonesia. Tapi sebagai gambaran aja, insya Allah Indonesia baik-baik saja. Amin. Amin. Segala macam keramaian yang ada, jangan pernah terkecoh bahwa keramaian seakan-akan membawa kita pada suasana yang tidak sehat. Tidak, memang kita ramai, tapi Indonesia insya Allah on the right track. Mudah-mudahan terus ke depan. Amin. Jadi saya optimis dengan masa depan Indonesia, dan berkali-kali saya sering sampaikan, kita sering mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia, yang menganggap masa depan Indonesia tidak baik-baik saja. Insya Allah masa depan kita baik-baik saja. Nah, tentu itu tidak otomatis, harus diperjuangkan, harus dipertahankan ya. Mungkin begitu ya Pak Haji. Siap. Kita bisa ngobrol lebih jauh, diskusi, sampaikan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan pertanyaan, tapi tolong jangan terlalu mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah ya. Jadi kita langsung ke seksi Q&A ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, saya mau welcome 3 lebih dahulu. Tegas, lugas, dan jelas ya. Anda silakan sebutkan nama, setelah itu langsung ke pertanyaannya. Oke, ya untuk layout 1, 2, dan 3 ya. Oke, Mas. Dua aja ya. Dua aja ya. Dulu aja Pak. Oh, biar kesini. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Biar fair, Anda berdiri di situ. Wah, diajak maju. Biar tanggung jawab juga. Atas tanggung jawab deh. Assalamualaikum Abah, selamat datang di Jepang. Nama saya Muhammad Atihab, Komite Adli. Saya mau nanya ke Abah, respon aja tentang ekspor pasir yang dibuka sama Jokowi. Nah, langsung. Saya mau nanya, mengapa akhir-akhir ini Abah sering menggunakan baju berwarna navy? Ataukah orang Malaysia nggak buat akan punya simbol berwarna navy? Nah. Jadi Adli. Aduh. langsung. Ayo, Mas. Yang mana? Putih. 3. Oh, dua-duanya. Maju. Udah langsung aja dulu. Iya, udah. Bunyi udah, Mas. Udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wedi Muhammad Sudri. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah bisa ini agak relate. Pertanyaan saya gini aja sih. Nama saya Widi. Oh ya Mas Widi. Iya. Tadi kalau kata Prof
Anies harus lugas ya. Cuman katanya Pak Anies pengen dengar, boleh dikit aja gitu ya. Kata bapak saya, TK Aisyah itu dulunya rumah Pak Anies dan ibu saya puluhan tahun ngajar di situ gitu. Saya nggak tahu itu sohi apa enggaknya Pak ya. Minimal karena itu rumah leluhur Pak Anies di Cipicung, Kuningan, Jawa Barat. Baik Pak, pertanyaannya adalah dengan Riu apa yang buat yang terdengar saat ini, saya melihat di Pak Anies itu ada sesuatu yang apa ya, yang mungkin Pak Anies dan para elit lainnya gitu, meskipun kuat sekali berdebat atau beda pandangan yang sangat jauh, tetapi masih bisa legowo, masih bisa cipika-cipiki gitu. Tapi berbeda sekali ketika kita lihat di akar rumput, ketika ada satu perbedaan misal di pilihan politik, itu sangat riuh sekali gitu. Tipsnya apa Pak biar kita bisa sampai sana gitu, biar kita bisa melihat lebih nyaman mengenai perbedaan, ataupun kita bisa lebih enak enjoy misalnya di medsos dan lain sebagainya gitu. Karena saya baca komik One Piece 20 tahun Pak, saya lihat di tiap chapternya itu musuhnya itu nggak pernah kalah Kak. Ternyata di chapter lain musuhnya itu ngasih benefit ke dia. Itu yang membuat mindset saya terhadap lawan tuh berbeda. Kalau dulu tuh lawan tuh ya udah musuh gitu, tapi ternyata di kemudian hari itu ternyata lawan juga bisa jadi memberikan benefit kepada kita gitu. Nah itu yang saya lihat dari Pak Anies. Mungkin Pak Anies bisa ngasih tips ke kita gitu biar bisa lebih legowo Pak, gimana caranya yang ada di akar rumput ini gitu. Misalnya kasusnya apa? kalah Ketika dalam misalnya partai A mendukung Pak Anies, tiba-tiba mendukung yang lain gitu, otomatis kan anak abah ini semua substansi nggak substansi itu apa namanya diskusinya, tapi menyerang partai A tersebut gitu misalnya, atau partai B, partai C. Kita nggak tahu kan dulunya Pak Anies bersama Pak Jokowi, terus juga tiba-tiba didukung sama B, didukung sama C itu Pak. Jadi gimana caranya kita tuh bisa punya pemikiran yang sama gitu, bahwa kita yang sudah terjadi, diskursus yang cukup banyak ini, kita kebingungan Pak mungkin. Jadi boleh. mungkin Kasih jalan, begitu kasih saja jalan. Pak, yang mungkin mau ambil bisa angle. jawab dengan konkret gitu. Terima kasih Pak, jangan lupa nanti tanggal 9 November. Udah ya? Oke deh. Ini Pak Nanti Anies, gampang. boleh nggak saya improvisasi sedikit nih? Boleh. Ya, boleh. Saya berdiri di situ ya, biar di tengah-tengah semua ya. boleh. Kasih jalan. Pak Ajis. Iya. Saya ya. Ya. Saya coba pakai suara sekarang. Dengar ya suaranya ya. Ibu izin Ibu. Ini, teman-teman, saya dapat 3 pertanyaan. Yang satu ekspor pasir. Langsung menjurus. Ini udah jauh dari topnya tanya. Ampun, Adli mana Adli? Ayo. Kamu tuh loh tanya yang Mantap betul. Saya udah pernah jawab sebetulnya ini soal ekspor pasir lama sekali. Udah, didesak Anies. Jadi boleh nanti jawaban itu dipakai ya. Nanti buka lagi aja YouTube-nya. Sudah lama saya sampaikan tentang posisi kita, banyak yang bisa kita kerjakan dengan pasir kita, dan kita jaga kedaulatan kita sehingga semua Sebenarnya aku mau nanya bukan masalah politik ini, Indonesia, masalah bagaimana orang-orang diaspora, terus teman-teman Jesus yang pulang ke Indonesia dan para baju biru modal kita pelajar baju warna lain. yang udah lulus dari luar negeri untuk bisa kerja di Indonesia gitu. Karena itu peluang kecil. Makanya mau Saya sudah banyak Pak bertanya. Anies, pasti kan dia juga Nyaman juga kan dari diaspora kan. Maksudnya biar teman-teman tuh TK. Saya di mana ada nih Ini, Pak. masa depan buat Kuningan ya? Kuningan Pak. Iya. Betul, TK saya so, di kamu TK. juga kan kayak kamu juga kan atau siapa pasti rata-rata Apa itu artinya? Abah. Bukan abah. Itu lebih TK adalah apa? Jadi itu adalah TK-nya Muhammadiyah. kalau ketemu serius Pertanyaan begini, bagaimana tentang ketegangan yang sering terjadi? Nomor 1, hati-hati dalam menggunakan istilah musuh. Karena sesungguhnya tidak ada musuh di sini. Yang ada adalah lawan. Dan lawan itu berbeda dengan musuh. Kalau musuh harus dihabisi, kalau lawan saling menguatkan.
Tidak ada pertandingan sepak bola kesebelasan Jepang musuh kesebelasan Indonesia. Tidak ada. Pernah ada? Nggak ada. Badminton Jepang musuh Indonesia. Nah, pernah. Pasti apa? Versus. Lawan. Kenapa lawan? Karena saling menguatkan. Lawan dalam badminton, lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Nature-nya begitu. Nah, dalam proses kita berbangsa, kita akan ketemu dengan lawan bicara. Lawan bicara, lawan debat adalah teman berpikir. Dan itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Termasuk juga lawan dalam berdemokrasi. Jadi, saya menghormati proses berdemokrasi. Ketika kemudian posisi menjadi lawan, maka kita akan menyampaikan pandangan gagasan yang bisa jadi perlawanan. Biarkan publik nanti memilih, biarkan publik nanti bisa melakukan assessment atas pandangan kita. Nah, yang tidak boleh kalau dalam pertandingan begitu, itu bukan tidak boleh smash. Kadang-kadang kalau smash ada yang marah, itu smash. Ingat-ingat terus smash. Smash itu boleh, yang tidak boleh itu lempar raket. Iya. Tapi kalau smash kan bisa dibalikin, bagus itu. Pertanyaan saya, Anda main badminton di smash terus dia Anda smash. Tidak boleh, Anda balikin aja. Kalau nggak bisa balikin jangan marah-marah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, poinnya adalah ketika kita mengikuti proses demokrasi, pahami bahwa ada ambang batas di mana perseteruan itu, kompetisi itu ada batasnya. Kalau tidak ada batasnya, kalau kompetisi tidak ada batasnya, maka rusak seluruh pertandingan. Itu yang dimaksud dengan kedewasaan dalam politik, kedewasaan di dalam mengelola perbedaan. Jadi kedewasaan dalam mengelola perbedaan ini penting sekali dijaga. Nah, saya pernah ceritakan juga bagaimana rasanya bekerja mengelola akar rumput yang terdampak atas perbedaan yang tanpa batas. Itu pendukung akar rumput akan bisa jadi korban ketika yang didukung tidak memiliki ambang batas. Kenapa? Selalu begitu. Yang mendukung itu akan selalu lebih bersemangat secara artikulasi dan lain. Karena itu yang didukung harus bisa menjaga diri. Untuk apa? Untuk kita bisa memastikan bahwa kehidupan bernegara itu tetap stabil, tetap terjaga. Jadi saya menyadari betul di dalam proses politik ini pasti akan ada yang mendapatkan yang diharapkan dan tidak mendapatkan yang diharapkan. Itu pasti. Teman-teman masuk pertandingan badminton pasti tahu hasilnya menang atau kalah, betul kan? Pilihannya itu, ya paling maksimal draw. Tapi ujungnya pasti harus ada yang menang dan Kalah. Karena itu kita harus siap dengan kondisi itu. Nah, saya berharap ini adalah bagian dari pelajaran berdemokrasi yang tiap 5 tahun kita pelajari sama-sama, supaya nanti sebagai bangsa mengalami kematangan dalam berdemokrasi. Nah, sayangnya proses pembelajaran kita 5 tahunan. Karena 5 tahunan, maka intensitasnya lebih kecil. Di banyak negara ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang pemilunya jadwalnya gonta-ganti, betul ya? Di sini kan jadwalnya juga begitu, bukan? Kalau parlemen putuskan Perdana Menteri untuk maju atau mundur kan bisa, bukan? Nah, tapi itu adalah bagian dari pembelajaran berdemokrasi. Nah, saya melihat ini bagian dari mematangkan dalam kita berdemokrasi. Dan penting bagi kita semua untuk mengambil hikmah dari proses ini. Sering dalam situasi 5 tahun ini dukung A, 5 tahun berikutnya dukung B, 5 tahun berikutnya dukung C. Terus kemudian setelah itu 15 tahun beda-beda nih. Nah, apa pertanyaannya? Sebenarnya yang didukung adalah gagasan atau orang? Gagasan. Menurut saya kalau kita membicaranya di situ maka kita luas. Gagasan, ide, ideologi.
Karena itu kalau ada orang yang mengajukan diri tanpa gagasan, Anda jangan dukung. Sederhana, harus tahu gagasan. Karena tanpa gagasan, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan dukungan itu nanti. Jadi untuk Bu Widi, kira-kira itu ya mantapnya. Lalu bagaimana dengan kekecewaan yang sudah tadinya mau mendukung jadi nggak jadi dukung? Partai udah deklarasi katanya putar balik. Dalam proses politik banyak terjadi peristiwa seperti itu. Dalam proses bisnis pun banyak begitu. Iya, bisnis. Anda ngajuin tender, udah siap, di ujung mundur dari tender. Sering nggak kejadian? Sering. Ada yang tendernya dipotong di tengah jalan. Ada yang udah mau menang nih. Ada yang main belakang dipotong dulu. Cuman bedanya, kalau peristiwa kompetisi bisnis tidak menjadi berita, tapi peristiwa kompetisi politik jadi Berita. Jadi ini kita sikapi dengan dewasa. Yang ketiga apa tadi? Sudah. Oh, Indonesia Mas. Bung Randy nanya. Insya Allah tanggal 9 nikah ya. Mudah-mudahan lancar persiapannya. Amin. Kalau perlu dipinggir dulu ya. Amin. Jadi, saya rasa kita harus bedakan. 2045 adalah 100 tahun Indonesia. Dan Indonesia Emas adalah memiliki persyaratan tersendiri. Mudah-mudahan memang 100 tahun Indonesia ada Indonesia Emas. Tapi menurut saya ini dua hal yang berbeda. Sekarang sudah tinggal 20 tahun. Dengan PR sebesar ini, saya rasa kita perlu waktu ekstra untuk membereskan hal-hal yang paling mendasar. Kalau kita mau serius memperbaiki, maka minimal Indonesia satu, pendidikan dari mulai TK sampai kelas 3 SMA itu merata untuk setiap anak Indonesia. Kalau itu belum ada, jangan harap Indonesia Emas. SD, TK sampai SMA kelas 3 setiap anak. Saya membayangkan, dan itu dalam kampanye kemarin, salah satu prioritas utama soal pendidikan. Apa prioritas? Saya membayangkan begini, setiap orang tua, semiskin apapun, ketika istri melahirkan, ketika ibu melahirkan anak, orang tua punya keyakinan dia bisa masuk TK. Sesudah itu punya keyakinan dia bisa masuk SD, SMP, SMA sampai lulus. Tapi kalau itu tidak ada, maka orang tua yang miskin tidak punya harapan yang besar untuk Indonesia. Karena mereka akan selalu membayangkan anak saya kondisinya nanti seperti saya. Itu sebabnya kenapa waktu di Jakarta kemarin pendidikan TK sampai kelas 12 itu prioritas, supaya apa? Yang miskin sekalipun itu kalau lihat anaknya tidur malam, tidak bisa bilang walaupun saya miskin, alhamdulillah anak saya bisa sekolah sampai SMA kelas 3, bisa sampai SMK. Itu kepastian yang paling dasar. Dan teman-teman semua berada di sebuah negara yang melakukan transformasi lewat pendidikan. Dapat satu ini. Jepang ini jadi seperti ini karena apa juga? Kalau itu nggak ditanyain, Karena pendidikan. sia-sia. Ketika restorasi Meiji dikerjakan, mereka mengirimkan delegasi berkeliling ke Eropa Barat, Amerika, bukan sekedar kunker untuk foto-foto, dikirim fotonya. Lol. Ini tim yang dikirim Jepang itu keliling 2 tahun, teman-teman, dan dicatat dalam sejarah. Lebih 50 orang berkeliling 2 tahun di beberapa negara, lalu kembali menyusun sistem pendidikan di sini yang kombinasi administrasinya diambil dari negara A, kurikulumnya diambil negara B, pendidikan gurunya diambil negara C, dikombinasikan menjadi sebuah sistem pendidikan yang ada di Jepang. Itu dikerjakan di restorasi Meiji, dan dalam waktu 5 dekade mereka sudah menjadi salah satu negara superpower dunia. Bahkan di tanah air kita di Indonesia, Jepang itu masuknya timur asing. Eropa kelas 1, kelas 2 itu timur asing, kelas 3 adalah Bumi Putra. Tapi sesudah tahun 1900 berapa ketika mengalahkan Rusia itu, Uni Soviet.
Enggak, perang lawan Rusia 05 ya, 1905 status Jepang menjadi Eropa. Jadi di Indonesia orang Jepang itu diperlakukan seperti orang Eropa. Kenapa terjadi? Bukan apa-apa, karena investasi di bidang pendidikan. Dan saya katakan lagi, investasi Indonesia menurut saya hari ini belum serius investasi pendidikan. Jadi nanti kalau kita mau bicara 2045, yang 2045 itu apa aja sih? Jembatannya, bandaranya. Yang emas itu. Waduh. Emas itu bukan bandaranya. Yang emas itu bukan jembatannya. Batuk. Yang emas itu bukan gedungnya. Yang emas itu apanya? SDM-nya. Manusianya yang emas. Jadi kalau kita berpikir pembangunan Indonesia sebagai pembangunan fisik awal, pembangunan manusia. Bahkan saya enggan menggunakan istilah pembangunan sumber daya manusia. Kenapa? Kalau kita sebut sebagai sumber daya manusia, maka kita mengecilkan manusia sebagai faktor produksi. Dia sebut sebagai sumber daya. Kalau dalam perekonomian ada faktor produksi, ada modal, ada tanah, ada teknologi, ada manusia sebagai sumber daya. Karena itu adalah faktor produksi ekonomi. Sehingga manusia di Indonesia jangan dipandang sebagai faktor produksi saja, tapi dikembangkan seutuhnya, termasuk aspek spiritual, aspek mental. Nah, pengembangan kualitas manusia ini yang belum dikerjakan serius. Teman-teman sekalian pasti tahu World Economic Forum ya? Benar ya? World Economic Forum ini diselenggarakan sekitar bulan Januari di kota apa? Davos. Setiap tahun Davos. Itu namanya World Economic Forum. Kalau World Education Forum diselenggarakan tiap tahun berapa? Education Forum. Ada yang tahu berapa tahun? Kalau World Economic Forum tiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun. 15. Kayaknya 15 tahun. Cukup nih. Jadi World Education Forum yang terakhir itu 2015. Sebelumnya tahun 2000. Sebelumnya tahun 85. Sebelumnya tahun 70. Baru ada World Education Forum lagi tahun 2003. Coba teman-teman, kita investasi pendidikan dikerjakan sekarang, dampaknya bertahun-tahun. Jadi jangan harap ubah kurikulum hari ini besok berubah kurikulum, nggak bisa. Ubah cara sistemnya diubah sekarang tidak bisa. Begitu kita bicara pendidikan, maka kita bicara waktu yang amat Panjang. Nah ini teman-teman yang menurut saya harus disadari oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika kita ketemu 2045 itu dari sekarang tinggal 20 tahun. Kalau buat World Education Forum tinggal satu kali itu. World Education Forum terakhir memiliki komitmen setiap anak di seluruh dunia harus mendapatkan pendidikan TK. Itu komitmennya seluruh dunia. Dikasih tugas 15 tahun harus terlaksana. Mudah-mudahan tahun 2030 Indonesia bisa lapor bahwa Indonesia sudah mendidik setiap anak TK. Kira-kira udah belum sekarang? Belum. Selama kita nggak berikan perhatian pada preschool, preschool itu maksudnya TK Preschool. dan ini taman bermain, maka sulit. Tonton lihat di sini pendidikan TK-nya seperti apa. Luar biasa, bukan? Ini anak-anaknya main sekolah di TK di sini. Jadi, Randy, PR utama kita untuk Indonesia masih situ. Apa itu cukup? Tidak. Satu adalah kualitas manusia, yang kedua adalah demokrasi yang berfungsi dengan baik, supaya kebijakan publiknya adalah hasil diskursus yang sehat. Yang ketiga adalah sistem perekonomian berbasis pasar yang adil, free and fair market. Ketiga. Yang keempat adalah aturan hukum dan sistem hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Itu persyaratan. Yang kelima adalah infrastruktur welfare dasar yang disiapkan dengan baik. Bila 5 ini ada, insya Allah Indonesia akan bisa sampai pada Indonesia emas, dan itu perlu waktu. Jadi teman-teman sekalian, PR ini nggak sederhana, tapi kalau dikerjakan dengan serius, saya rasa bisa. Nah masalahnya, penyusunan kebijakannya lewat proses demokrasi. Kita harus akui itu, harus lewat demokrasi. Jadi kalau kita mempercayai ide ini, ya kita harus berjuang untuk agar ide ini bisa dilaksanakan.
Bila bisa dilaksanakan oleh orang lain, bismillah kerjakan. Bila tidak, kita usahakan untuk kita kerjakan di waktu siklus politik berikutnya. Amin. Itu ya kira-kira ya. Mantap. Ekstra. Saya. Yang diaspora. Oh iya, mungkin peran diaspora di luar Pak. Oh, ada pertanyaan juga? Nah, itu untuk menunjukkan. Oh gini, saya berharap teman-teman yang jauh dari Nah, ini udah jauh. untuk memberikan apa ya, Nah, ini kan peran diaspora. cerita lah, seperti Bu Randy, Prof Aziz, bagikan pengalaman ini menjadi inspirasi untuk teman-teman di Indonesia. Kita semua pernah merasakan ketika sekolah di Indonesia kan? Ya. Kan sini semuanya sekolahnya di Indonesia dulu ya kan? Iya. Pengen belajar keluar, cerita dari luar menjadi inspirasi. Do not underestimate. Kalau Anda berada di luar, ceritakan pengalamannya, jangan takut dianggap ria. Jangan takut, karena kita juga butuh cerita dari teman-teman yang berada di luar tentang apa yang dikerjakan di sini supaya jadi inspirasi. Terutama untuk apa? Untuk belajar. Kalau inspirasi yang jalan-jalan udah banyak tempat lain. Iya. Dan kita ini daya jalan-jalannya tinggi, tapi daya belajarnya yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau sightseeing teman-teman gampang, tapi ceritakan bagaimana laboratoriumnya, bagaimana perpustakaannya, bagaimana risetnya, bagaimana profesionalisme di tempat kerjanya, bagaimana kejujuran di tempat kerja, bagaimana integritas hadir di sini, bagaimana level profesionalisme yang tinggi. Itu semua yang menurut saya harus dibagikan oleh teman-teman diaspora. Yang kedua adalah praktek-praktek baik di sini kirimkan kepada orang-orang yang relevan. Saya ketika tugas di Jakarta sering dapat kiriman dokumen, paper dari teman-teman yang menemukan teknik-teknik terbaru untuk urusan tertentu, urusan sampah, urusan sewerage, yang praktis-praktis ini. Kirimkan, itu sangat berguna sekali, bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir, teman-teman punya keluarga di sini, sebagian sendiri, sebagian dengan keluarga. Saya hanya titip supaya di tiap rumah pasang peta Indonesia. Pasang peta Indonesia yang dari Aceh sampai Papua itu, setiap rumah, setiap kamar apartemen Anda, supaya tiap hari Anda lihat bahwa ini adalah tanah air Anda yang suatu saat nanti Anda akan pulang ke sana. Dan apapun yang dikerjakan di sini memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah air. Peta itu jangan hilang, karena peta itu mengingatkan Anda tentang Indonesia setiap waktu. Pasang itu di rumah, pasang itu di tempat Anda tinggal. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih. Ya. Saya mau welcome ke sesi yang kedua ya. Tapi mau saya memberikan prioritas pada ibu-ibu. Kalau sekarang ada, silahkan. Saya akan berikan welcome. Berapa? Satu lah terakhir. Oke, satu, dua, dan Sergio ya. Oke, tiga. Sergio jadi perempuan nih. Kan loh. Silakan ibu-ibu terlebih dahulu, dua dari ibu-ibu dan terakhir Sergio. Oke, silakan. Ada sih satu. Di Jepang. Yang jelas dan lugas Bu ya. Waalaikumsalam. Kurang kedengeran. Kalau bisa maskernya dilepas. Oke. Saya mau mengarahkan Bapak. Jadi beberapa tahun yang lalu saya kesempatan untuk sekolah. Saya PNS Pak duluan Kementerian Kesehatan. Beberapa tahun yang lalu saya sekolah di sini. Kemudian saya kembali lagi ke kantor dan saya merasakan peluang untuk bisa saya implementasikan apa yang sudah saya pelajari. Kemudian saya kembali alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk program magang. Jadi antara kementerian itu ada program magang PNS-nya itu ya Pak. Dan saya dapat kesempatan alhamdulillah 1 tahun untuk bisa bekerja bersama PNS di Jepang. Dan ini lebih pengalaman sebuah cerita Pak, karena saya melihat ada gap yang sangat jauh antara PNS yang ada di Indonesia dan yang ada di Jepang. Dan Kalau pertanyaan ibu pasti berkualitas. kalau nanti saya pulang setelah program ini selesai, apakah kantor saya bisa membuka ruang untuk saya bisa seperti yang Bapak bilang, tidak hanya berbagi cerita dan berbagi laporan atau foto, tapi juga berbagi supaya saya bisa meminimalisir gap antara PNS di sini dan PNS saya sangat jauh sekali.
sebagai informasi Pak, kalau tempat saya itu kebetulan wewenangnya di area kesehatan, bagian farmasi dan ampas. Dimana itu adalah bagian yang paling challenging di satu kementerian karena beberapa kan yang lalu mantan bos saya pun bisa Jika pegawainya ngeri-ngeri ya. belum bisa melakukan perubahan, apalagi untuk hal-hal yang teknis yang sifatnya pekerjaannya sudah ingat profesi yang saya dapat di kantor. Dengan Bu siapa tadi Bu? Sari Pak. Sari. Besar. Mau dicatat ya. Oke, berikutnya. Silakan. Catat sama Pak Anies ya. Buat referensi. Buat referensi. Nah, Bu Purwati. Bu Purwati. Istrinya. Istrinya saya Sugio. Iya. Tolong beri kami nasihat. Itu istrinya Ustaz Sugio. Aku udah sering ketemu masa lupa makan. Itu istrinya Ustaz Sugimoto. Patriotisme terhadap Bubur. negara Indonesia kepada anak-anak yang Iya. mungkin Orang sering ngomong musibah itu orang musibah kan dia tahu. tapi bagi yang lain sekolah itu di Iya gundul bener. tolong Nih. beri kami Aku kan kerja di burger itu anaknya kan anaknya Sadi. Terakhir, silakan. Mario. Siap. Nih. Abah izin nanya juga. Saya Rio, Bah. Kayak beda. Saya ngubah status di Abah terakhir saat mau ke Jepang. Bah, ketemu ya sholat Jumat di Masjid Indonesia Tokyo dan insya Allah diskusi sama kawan-kawan. Dan ini sama buat poster juga beliau. Siap, makasih Mario. Semangat. Iya, izin Bah. Sebenarnya saya ingin coba sedikit merangkum dari beberapa kawan-kawan yang bertanya terhadap potensi sumber daya manusia Indonesia yang ada di Jepang. Kurang lebih ada sekitar hampir 200.000 data terakhir warga negara Indonesia yang ada di Jepang dengan multidimensi profesionalitas mereka, mulai dari pekerja pabrik, perawat, orang tua, Nah, kayaknya udah diwakili deh pertanyaan. profesional, baik dia akademisi, mahasiswa dan yang lainnya. Begitupun yang saya alami, saya kebetulan sama Mbak ini sama-sama alhamdulillah mendapatkan pasangan hidup warga negara Jepang, Mbak. Dan kami, anak kami sekolah di sekolah Jepang. Dan kami punya harapan anak-anak kami juga bisa mengenal Indonesia, tidak hanya Jepang, bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita. Saya yakin Indonesia itu potensi sumber daya alamnya cukup besar, cukup luas dari Sabang sampai ke Merauke, dari apa namanya, dari Nias sampai ke Pulau Rote, dan mulai dari gunung sampai ke dasar laut, potensi itu sangat besar. Saya sangat mengalami sendiri melihat potensi Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, apa pesan Abah kepada kita semua dari potensi yang ada ini? Jikalau kami pulang ke Indonesia Nah itu. dengan potensi dan dinamika politik yang seperti ada saat ini, apa optimis kami untuk bisa membangun bangsa ini? Karena sebagian besar kawan-kawan yang hadir di sini, sebagian besar itu merasa pesimis dengan melihat kondisi bangsa kita. Karena kalau kami pulang ngapain? Bahkan terbesar dari orang tua itu, nah sampai mau pulang neng Indonesia, benar, sampai mau ke Joko neng Indonesia, kata dia gitu. Gitu ya. Iya. Bener. Iya benar. Pekerja biasa, pabrik, perawat, sampai ke dunia akademisi. S3 sekalipun mau pulang ke Indonesia mau ngapain S3? Betul. Ini termasuk yang di samping Abah yang berdiri. Waduh. Saya ingin berkontribusi, saya sempat ngobrol sama Prof. Saya ingin berkontribusi, cuma saya mau ngapain? Prof, kalau sampai pulang, sampai nggak bisa gue sepeda, sampai nggak mungkin bisa ngajar seperti orang yang baik-baik, seperti profesor-profesor umumnya di Jepang, sampai akan terlibat dalam dinamika politik dan mau tidak mau nanti sampai korupsi kata gue. Kejem. Ya udah diwakilin Pak Rio.
Ini yang terjadi, Pak. Tersampaikan Dan, juga. Sekali lagi, Pak, Dari dulu ngomongnya gini. motivasi Dari dulu kalau ngobrol ngomongnya kayak gini. Apa ya? Sama siapa? Pulang ke Indonesia ngapain? Tidak hanya Jepang, negara Tapi maju nggak yang ada saat yang ini bisa diasporanya membantu ada. diaspora Di seluruh negara Eropa, bangga-banggain buat itunya maju Bang lainnya. pajak. Diaspora kita, saya yakin 100% pingin kembali ke tanah air. Jadi kalau dibelah dadanya, saya yakin tulisan air itu harga mati juga pasti. Betul. Yakin saya. Dan itu selalu kami diskusikan setiap ketemu dengan kawan-kawan diaspora. Begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam mikrofon Pak. Ya, soalnya ya biar makasih. Pak, ini tugasnya Saya kuli biasa, Bang. Nyukur. Mau ngurus anak. Duduk. ya, makasih. Kelihatannya sama nih semua. Enakan di Jepang. Enakan di Jepang. Di Indonesia tantangannya macam-macam. Oh dia baca ini, dia nge-live dia. Jadi Kayak Ibu ini. Sari Ya? kemudian Iya, itu nge-live ya? Nge-live ya, Abang nge-live. Itu agak beda. Abang kayaknya nge-live. Gimana ya supaya anak-anak itu tetap mencintai Indonesia, Abang nge-live. tetap punya Enggak tahu. perasaan keindonesiaan, Aisyah. walaupun badannya tidak berada di Indonesia. Keren ya. Apalagi seperti Ibu di Shiba. Pernah sih, Kalau di pernah Tokyo masih diundang mending, makan. bisa anaknya sekolah di sekolah Republik Indonesia di sini. Nah, Di sini. ini sekalian. Ini bukan hal yang mudah, tapi menurut saya harus dibiasakan Udah banyak kayak gitu. untuk di dalam Ini di rumah Indonesia, waktu masih itu Jakarta. suasana Indonesia terjaga. Dari mulai yang sederhana, Bu. Sederhana sekali. Lagu-lagu ketika anak-anak ini masih kecil, gue kumpulkan lagu-lagu dari seluruh Indonesia itu, sehingga dia punya ingatan tentang lagu-lagu Indonesia di masa kecil. Karena lagu untuk anak-anak kita itu kaya sekali. Cuma kalau kita tidak biasakan dari kecil, anak-anak kita tidak akan terbiasa telinganya dengan lagu-lagu dari Indonesia. Jadi saya usul bagi ibu-ibu yang anak-anaknya masih kecil, ayah-ayah juga, kumpulkan lagu-lagu anak-anak. Lalu tidak usah ibu ajarin, ibu pasang aja itu musiknya itu. Jadi setiap hari ibu pasang musiknya, lagu-lagu Indonesia itu, lagu anak-anak. Sehingga mereka nanti terbawa dengan lagu-lagu. Saya pernah merasakan dilema yang sama, Bu. Saya bekerja di Amerika, saya belajar di Amerika, kemudian anak-anak mulai tumbuh. Jadi waktu itu saya pesan kaset untuk dikirim, karena belum ada seperti sekarang namanya YouTube, terus Spotify. belum ada tuh. Jadi pesan kaset. Saya pesan kaset Raihan, Bu, Raihan. supaya anak-anak itu juga hafal dengan nasib-nasibnya. Itu dibawakan sehingga di mobil kalau kami pergi itu dipasang sampai anak-anak terbiasa dengan lagu-lagu Indonesia. Itu nomor satu. Yang kedua, walaupun kita sudah hidup di era digital, Pinter-pinter. usahakan ibu untuk punya majalah Indonesia. Bubu. Dan majalah Indonesia itu telat waktunya nggak apa-apa, karena nggak perlu timely. Minta itu dikirim, sekarang banyak online yang jual. Taruh itu di meja sehingga anak-anak kita terbiasa lihat wajah Indonesia. Karena di luar dia lihat wajahnya wajah Jepang. Nanti yang disebut ganteng, gantengnya Jepang. Yang disebut cantik, cantiknya Jepang. Indonesia nggak masuk dalam hitungan dia. Kenapa? Karena kita tidak sodorkan. Jadi ibu bawa itu majalah-majalah itu. Dan kalau sudah remaja, ya carikan majalah remaja Indonesia. Taruh itu di situ. Taruh di meja, biar mereka lihat, mereka baca. Dan tulisannya pasti bahasa Indonesia. Pasti. Jadi, ibu bapak pikirkan hal-hal yang bisa membuat suasana Indonesia itu ada dalam rumah. Walaupun dia sekolah tempat lain, bermain dengan teman-teman Jepang, tapi suasana dalam rumah suasana Indonesia. Dan
Saya sering ketemu dengan banyak keluarga yang anak-anaknya tidak bisa lagi bahasa Indonesia. Itu sayang. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia itu jangan hilang. Bahwa dia tetap bisa bergaul di sini, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai anak kita kehilangan kemampuan berbicara bahasa Indonesia. Kalau itu terjadi, ini kegagalan dalam kita mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena dalam rumah itu biasakan menggunakan bahasa Indonesia, khusus untuk yang berada di luar. Jadi dia harus bisa berbahasa Jepang dengan baik, dia harus bisa berbahasa internasional dengan baik. Tapi jangan dia kehilangan bahasa Indonesia. Karena begini saudara, seseorang disebut orang Indonesia bila apa? Bila bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia disebut apa? Ya bukan orang Indonesia, betul tidak? Dulu Orang Jawa ngomong Jawa, orang Sunda ngomong Sunda ya. Di Jakarta, Pasar Senen itu ada banyak sekali kursus bahasa Indonesia. Karena orang dari seluruh wilayah Nusantara kalau mau menjadi Indonesia, dia harus bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi dari Makanya ada pelajaran bahasa Indonesia. dari Sulawesi, dari Jawa Timur, belajar bahasa Indonesia supaya jadi orang Indonesia. Hari ini jangan sampai kita pergi ke tanah lain, anak-anak kita tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Jadi Bu, lakukan itu. Kemudian bawa film-film Indonesia ke rumah, sehingga dia terbiasa dengan orang-orang Indonesia, cerita Indonesia. Tambahannya banyak sekali, tapi intinya jangan hilangkan suasana Indonesia dalam rumah. Dan sekarang caranya banyak sekali untuk bisa menjaga itu. Wow, banyak tempat di Indonesia yang ngerti sekali soal Jepang, kartun-kartun Jepang, luar biasa bukan? Korea, malah wayang-wayang kita nggak pada tahu. Tapi jangan sampai kita kalah di tempat lain, begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Nah, pertanyaan sulit yang terakhir, Bu Sari sama Pak Rio. Gini, Bu Sari, Pak Rio. Pertama soal ASN. Soal ASN ini tantangannya memang tidak sedikit, harus diakui. Jangankan dari luar Indonesia, Jepang kembali, pindah antar badan saja penyesuaiannya tidak mudah. Tapi saya ingin sampaikan sekalian bahwa selalu ada ruang untuk kita melakukan perubahan dari dalam. Apakah mudah? Tidak mudah. Nomor satu, jangan kita berharap mengimplementasikan yang kita pelajari. Jadi saya pikir buat teman-teman semua yang sedang belajar di sini, jangan berpikir nanti kalau pulang ke Indonesia akan mengimplementasikan. Jangan berpikir untuk menerapkan. Kita tidak butuh Anda datang ke Indonesia dan menerapkan ilmu Anda di Indonesia. Kita butuhnya Anda datang ke Indonesia menyelesaikan masalah Indonesia dengan ilmu yang Anda pelajari. Itu beda. Kalau dalam bahasa Inggris namanya adoption dengan adaption. Yang pertama, mengimplementasikan namanya adoption. Anda mengadopsi, Anda melihat lalu Anda menerapkan. Nah, itu nggak cocok. Kami nggak perlu penerapan begitu. Kami perlunya Anda lihat Indonesia masalahnya apa, lalu selesaikan masalah itu dengan ilmu yang ada di Indonesia. Itu namanya adoption. Hanya A dan O, beda hurufnya, tapi konsekuensinya beda. Kalau menerapkan, maka Anda akan menuntut seluruh infrastruktur yang sama untuk digunakan di Indonesia. Nah, di sini masalahnya. Di sini masalahnya. Di Indonesia sering kita harus mulai dari nol, sering kita mulai dari negatif untuk bisa menyelesaikan masalah. Betul tidak? Nah, di sini tantangan. Jadi kalau saya melihat itu kesempatan untuk melakukan itu selalu ada. Apakah kita ketemu dengan orang-orang yang mudah? Tidak. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang tidak mau perubahan. Kita mau orang-orang yang pasti akan ketemu. Kalau mau ketemu yang enak-enak, ya jangan di Indonesia tinggalnya. Kalau Indonesia kita akan ketemu dengan tantangan itu. Tapi kalau saya melihat disitulah seninya, disitulah tantangannya. Nah, saya termasuk yang mengalami dilema seperti Bapak-Bapak alami. Saya bekerja di Amerika. Saya sudah selesai PhD, saya bekerja menjadi research manager di sebuah perusahaan asosiasi perusahaan elektronik sedunia, dan termasuk perusahaan elektronik dari Jepang. Nyaman kalau bicara perusahaan,
Dan waktu itu saya memutuskan untuk pulang. Dan ketika mau pulang, manajer saya atau bukan manajer, atasan saya itu tanya, Anies, kenapa Anda mau pulang? Karena semua orang pengen dapat green card di sini dan kita akan sponsori Anda untuk dapat green card. Jadi saya jawab, saya dalam hidup ini selalu merencanakan minimal 3 kriteria untuk sebuah profesi. 1, dia memberikan kesempatan untuk saya hidup secara mandiri, secara ekonomi. Dan pekerjaan harus begitu. Yang kedua, dia memberikan kesempatan saya untuk bisa berkembang secara intelektual. Ketiga, saya bisa memberikan dampak pada lingkungan masyarakat tempat saya tinggal. Nah, di Amerika saya bilang saya bisa dapat 2 yang pertama. Secara finansial sangat baik, secara intelektual tumbuh. Tapi yang ketiga, secara impact nggak bisa. Saya harus menunggu generasi kedua dan ketiga baru bisa berdampak. Jadi saya bilang saya pilih untuk pulang. Nah, teman-teman sekalian, apakah teman-teman di sini lebih baik pulang atau lebih baik di Jepang? Baik tinggal. Situasinya tiap orang beda-beda. Beda-beda. Saya nggak mau nyamakan nih. Terus ada yang pernah bilang, ini saya beri contoh Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi itu satu ketika ditanya wartawan, kan banyak orang India bekerja di luar ya. Yeah. Terus dibilang gini, is India experiencing a brain drain? Brain drain? Terus kata Rajiv Gandhi, I think it's better to have a brain drain than brain in the drain. It's better to have a brain drain than brain in the drain. Kenapa? Kata dia, selama India tidak melakukan perubahan, maka jangan harap the brain are coming back. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, Indonesia saat ini sedang banyak tantangan. Bila teman-teman bisa ikut bersama memperbaiki, itu akan ideal. Tapi bila menurut teman-teman parkir di sini dulu, sadari ini sebagai parkir. Begitu waktunya memungkinkan, please come back and join us di Indonesia. Karena kita membutuhkan teman-teman semua untuk bekerja di Indonesia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pak Aziz jangan berdosa dan jangan dibuat beliau berdosa. Jangan dikatakan bahwa Pak Aziz dengan berada di sini bisa mengerjakan. No. Tempatkan ini sebagai stasiun tempat, bukan terminal, bukan di ujung. Ini adalah masa parkir, sambil berbagi, sambil menunggu waktu untuk bisa pulang ke Indonesia. Oke, tantangan di sana ada. Tapi teman-teman sekalian, kalau teman-teman memilih untuk pulang dan ikut membereskan, memiliki kepuasan yang luar biasa. Tantangannya banyak. Saya termasuk yang seperti teman-teman juga. Pulang ini kira-kira soft landing atau crash landing ya? Iya. Betul. Saya ini mau pulang. Sudah pekerjaan mapan. Udah Amerika udah mapan. Udah mapan, mid career profesional, PhD, punya posisi yang baik, mapan, apa lagi gitu kira-kira mau dihitung ya? Kita pulang bawa 3 anak. Ini mulai dari nol nih. Oke? Mulai dari nol nih. Tapi saya merasa bahwa saya ingin menjadi bagian dari mengubah Indonesia yang lebih baik. Sekecil apapun kontribusi saya akan bisa bilang pada anak-anak saya bahwa bapakmu tidak meninggalkan tanah air, bapakmu milih pulang dan mengembalikan Indonesia untuk kemajuan. Coba, kalau saya mau nengok sedikit, teman-teman sekarang itu ketemu dengan Indonesia lebih baik, teman-teman. Kalau teman-teman jadi Bung Hatta, kira-kira gimana? Nangis. Serius? Kalau teman-teman jadi Bung Hatta, kira-kira teman-teman, kira-kira 95% penduduknya buta huruf. Anda doktorandus di Belanda. Anda punya kesempatan untuk bekerja super nyaman. Anda milih pulang. Anda milih pulang. Kita melakukan ini lebih dari sekedar soal uang, lebih dari soal kenyamanan. Karena itu saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa Anda pun berangkat ke sini modalnya adalah didikan oleh Republik Indonesia. Tanpa modal didikan Republik Indonesia, Anda tidak berada di institusi terbaik di Jepang. Karena itu pikirkan satu saat nanti Anda akan kembali di waktu yang tepat untuk Indonesia. Waktunya kapan teman-teman yang tahu. Tapi menurut saya jangan dihapus
Dan jangan merasa bahwa Indonesia selalu buruk. Nggak. Indonesia memang beritanya macam-macam, teman-teman. Tapi kita ruang untuk berbuat baiknya itu terlalu banyak. Ruang berbuat baiknya terlalu banyak. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kita bisa kerjakan itu besar sekali. Memang kalau teman-teman lihat kondisi politik itu yang mewarnai berita. Usul saya, tutup sosmed seminggu, rasanya Anda lebih optimis dengan Indonesia. Seminggu aja Anda tutup, nanti Anda lebih optimis. Kenapa? Ya itulah potret di seluruh dunia kalau bicara sosmed. Tapi di bidang apapun punya kesempatan. Saya salut dengan banyak dokter-dokter muda yang pulang mengajar di kampus-kampus baru, bukan di Jawa, di luar Jawa, yang kemudian memiliki asisten, memiliki penelitian, lalu membangun kerjasama. Ada seorang profesor yang ketika saya datang ke kabupatennya 10 tahun yang lalu, seluruh, ini contoh nih, semua pemadamnya tulisannya Jepang, semua ambulannya tulisannya Jepang, semua fasilitas itu tulisannya Jepang. Nah, gimana ceritanya nih? Iya, Pak Bupati itu dulu PhD-nya di Jepang, dan dia menjadi bupati, lalu kerjasama dengan Jepangnya diteruskan. Segala macam hibah untuk kabupaten itu datangnya dari Jepang. Iya, seluruhnya dari Jepang. Dan apa yang terjadi? Ya, Pak Bupati ini mau berada di tempat yang jauh dari kenyamanan kalau dipikir nyaman. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang sangat berdampak di kabupaten itu. Kabupaten yang namanya Bantaing, Sulawesi Selatan. Dan itu menjadi kabupaten yang sangat maju ketika beliau memimpin di kabupaten itu. Jadi saya ingin ilustrasikan, teman-teman, ruang berkarya itu banyak sekali. Tapi kalau teman-teman membayangkan ruang berkarya itu hanya di politik nasional, nah itu repot. Saya udah ngalamin itu. Tantangannya banyak sekali di situ. Tapi kalau teman-teman membayangkan ruang berkarya itu bukan hanya wilayah politik, tapi wilayah bidang segala macam, ruangnya itu banyak sekali. Termasuk di bidang entrepreneur. Teman-teman kalau berada di negara industri maju seperti Jepang, Jerman, Inggris, itu ketika Anda membuat sebuah usaha, Anda harus ambil niche yang baru. Okay? Caranya cari niche yang sempit yang baru itu adalah, atau Anda melakukan inovasi yang betul-betul baru sehingga Anda menciptakan pasar baru. Tapi yang lainnya semuanya udah ada. Anda mau usaha apapun di sini udah ada yang pernah usaha, betul nggak? Tapi kalau Anda ke Indonesia, Anda jalan saja dari Jakarta ke Surabaya, sepanjang perjalanan Anda ketemu yang namanya potensi usaha yang luar biasa. Apapun, dari mulai perikanan, dari mulai pertanian, dari mulai perkebunan sampai industri, itu luar biasa. Jadi poin saya, teman-teman, Anda di sini tempatkan ini sebagai tempat Anda masih parkir, masih transit. Satu saat nanti akan kembali ke tanah air. Selama itu tolong berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan dengan kita yang berada di Indonesia. Dan ingat bahwa kita berada di sini karena bekal yang kita dapat awalnya dari Indonesia. Kita perlu bayar balik buat Indonesia. Dan salah satu bentuk bayar balik adalah dengan bekerja untuk Indonesia. Kalau pulang, teman-teman, maka jangan berharap segalanya serba difasilitasi. Jangan. Kalau pulang, maka siap untuk mandiri dan berhadapan dengan segala macam tantangan. Tapi teman-teman, saya udah ngalamin nih. Saya pulang 2005. Ketika pulang 2005, itu ya nobody, nggak dikenal. Apalagi saya pindahnya ke Jakarta. Ke Jakarta tuh saya dari Jogja. Saya bukan orang Jakarta. Jadi kemana-mana modal saya itu cuma ini, Pak, kartu nama, Pak. Dan sampai sekarang ada di kantong terus. Ya betul, kartu nama. Saya di Jakarta ini kartu nama modalnya. Untuk apa? Datang ke berbagai macam pertemuan, memperkenalkan diri siapa saya. Dan caranya dengan kasih kartu nama. Jadi saya titip buat semuanya punya kartu nama nih. Buat teman-teman muda, walaupun sekarang lagi raya digital, tetap punya kartu nama. Kartu nama ini buat apa? Buat minta kartu nama. Iya, ini tuh bukan buat saya memberi kartu nama, ini saya minta kartu nama. Jadi kalau saya ketemu Pak Aziz, ini kartu nama saya. Apa yang terjadi?
Tukeran. Nah, ini baru namanya networking yang canggih. Langsung dibalas. Jadi, saya tahun-tahun awal di Jakarta itu, saya no kids on the block, saya bukan orang Jakarta. Saya no kids on the block. Nah, ada yang tahu Anies bulan Jakarta. Saya datang ke berbagai pertemuan, saya minta kartu nama orang, saya minta nomornya, saya kontak, kemudian itu saya mampir ke kantornya, saya diskusi, saya tukar pikiran. Enter the orbit, masuk ke orbit. Caranya apa? Caranya dengan networking itu, dan sampaikan gagasan saya. Lalu Anda ketemu dengan orang-orang yang segagasan, seide. Lalu apa yang terjadi? Kesempatan terbuka. Ketemu dengan orang-orang lain, orang-orang yang. Nah, di situ kemudian ada ide mengerjakan A, B, C, D, E, F, G. Berbagai kesempatan terbuka. Tapi kalau kita berharap datang ke satu kantor, duduk, terus berharap semua fasilitas diberikan, forget it. Anda gak akan kemana-mana, saya jamin. Anda kerja di kantor, saya kerja di kantor 8 sampai 5, tapi pulang selalu jam 10-an malam. Kenapa? Karena sore sampai malam saya networking dengan berbagai kalangan, sampai saya ketemu dengan orang-orang yang sepandangan, sepemikiran. Dari situ kemudian mulai terbuka kesempatan. Jadi saya ingin usul kepada teman-teman sekalian, Indonesia ini ruang kesempatannya besar sekali, tapi Anda harus memiliki kemauan untuk entrepreneur, kemauan untuk kerja ekstra. Kalau di Jepang Anda duduk, seluruh sistemnya sudah menyiapkan. Kalau Anda di sana harus bekerja untuk menyiapkan. Tapi kalau itu dikerjakan, insya Allah dengan pengalaman pengetahuan Anda miliki, maka impact-nya akan jauh lebih besar daripada yang Anda kerjakan. Bismillah. Nah, kalau mau pulang, siap-siap untuk punya waktu transisi yang baik. Dan kabarkan pada orang tua, kalau di Indonesia bisa mudik tiap minggu. Karena orang tua kita udah dapat video call, udah seneng banget ya. Sekarang nggak harus fisik pulang. Teman-teman sekalian, itu mudah-mudahan ya mengomentari atas dua jawaban. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih. Walaupun nada tentang pulang ke Indonesia ini masih berat, tapi teman-teman memilih untuk aktif di komunitas Indonesia di Tokyo. Itu saja sudah pertanda